Hey, 13 to 17 years old who are watching here, can we talk honestly for a second? Okay. Is it okay if you don't know what you want to do yet? So, when I was your age, nobody sat me down and said, hey, here is how this whole scholarship thing actually works. Nobody told me that the students who end up in their dream university and get dream scholarship with their tuition fee paid, with opportunities most people only see in movies, they did not start figure it out at 20. And you know what? They are started when they were exactly where you are right now. So today I'm going to be that person for you. Sit down and talk, the one nobody was for me. And I promise, and I hope so, this video, after you're watching this video, you are going to see yourself differently. If you are between 13 to 17 who are watching my video right now, absen dulu ya. Hi, welcome back to Mom with the Stars. I'm here to help you and also guide you to unlock all of the possibilities and also opportunities to find the best universities and also the best scholarship that you can apply on. So without further ado, let's get started. Kadang-kadang kita suka punya pikiran yang kayak gini nih. Kok bisa ya teman-teman kita atau pertemanan kita atau lingkungan sekitar kita, orang-orang yang berada di dekat kita, itu kok sudah bisa tahu mau belajar apa, mau masuk jurusan apa, mau ke universitas yang mana, apalagi sudah tahu beasiswa mana yang akan mereka ingin ambil nanti. Karena melihat fenomena itu terjadi di sekitar kita, akhirnya tuh kita mulai apa? Kita mulai menyalahkan diri sendiri, mulailah itu timbul rasa untuk ya sudahlah nanti aja. Mungkin aku nggak bisa, mungkin aku belum bisa, mungkin aku belum karena ini, belum karena A, B, C, D, E. Menyalahkan diri sendiri dan mulai berpikir, kok aku stuck di sini-sini aja ya. Nah, kalau kamu lagi ada posisi yang sudah aku sebutkan di awal, tenang, kita atur nafas dulu ya. Inhale and exhale, karena kamu belum terlambat sama sekali, and actually you are right on time. Anyway, biasalah ya, karena kita terpengaruh sana sini, kita tuh mulai untuk, di dalam kepala kita tuh mulai berisik. Maybe it sounds something like this. I don't even know what I want to study. I do not know which university I want to go. I do not know what I'm good at yet. Everyone around me seems to have a big picture, big plan, but I don't. Yes, and honestly, the pressure is kind of a lot, right? And here's the thing. The problem, not knowing is not a problem. Not knowing something actually a good start. Why? Because actually where the good story starts. Ini ada dua cerita dari klien aku. Ini hanya nama samaran aja ya. Aku punya dua klien ini yang jalan ceritanya sungguh sangat berbeda, dan tapi at the same time mereka sangat inspiratif sekali perjalanan mereka. Jadi ini tuh ada dua siswa, dua-duanya pintar, dua-duanya baik, dua-duanya rajin, dua-duanya aktif dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Dan mereka itu tidak datang dari keluarga yang wealthy atau keluarga yang punya koneksi. Let's say siswa yang pertama itu namanya Mari, dan siswa yang kedua itu namanya Ina ya. Mari ini di DM aku, dia cerita bahwa dia memutuskan untuk mencari tahu dengan kesadaran penuh pas dia usia 15 tahun. Waktu itu dia bilang bahwa mulai fokus. Nah, fokusnya itu kemana? Waktu itu dia cerita bahwa dia mulai fokus ke dirinya sendiri. Dia mulai noticing which subjects made her really curious about. Mulai cari tahu tentang hal yang dia rasa dia perlu tahu, meskipun waktu itu katanya belum musim ujian gitu. She was started casually, just looking up what scholarship that she really want. Nah, dan posisinya itu Mari ini belum mendaftar beasiswa apapun, saking penasarannya aja. Dia coba lihat-lihat, baca-baca kualifikasinya. Ada beberapa beasiswa waktu itu katanya, tapi yang menurut dia rasa beasiswa yang dia suka itu kalau nggak salah inget tuh beasiswa Tanoto. Nah, yang kedua ini teman kita tuh namanya Ina. Waktu itu aku pertama kali inget waktu dia DM, Kak, seandainya aku mapping dari dulu ya, mungkin jalan ceritanya berbeda, sambil kasih emoticon ketawa.
karena sudah berlalu 2 tahun yang lalu. Jadi posisinya waktu dia DM aku di Instagram itu, dia sudah berada di semester 4, dia sudah kuliah dan sudah berada di semester 4. Sebenarnya, Ina ini, nama samaran ya, Ina ini sudah tahu apa yang dia mau kuliah di mana, dia mau ambil jurusan apa, dia mau ambil beasiswa apa, dan waktu itu ternyata ada satu hal yang buat dia hilang arah, dia nggak tahu mau mulai dari mana, dan itu adalah menulis motivation letter atau essay. Nah ini kebanyakan yang aku lihat dari teman-teman yang DM aku, yang konsultasi dengan aku, ada orang tua juga mengatakan bahwa hal yang paling mereka sadar, yang bikin mereka untuk terhenti sejenak itu adalah bagaimana sih caranya kita untuk tell our story dalam rangka untuk apply beasiswa. Nah, di cerita Ina ini, akhirnya saking dia kelamaan nunggu, saking dia mikirnya memulai dari mana ya, akhirnya dia udah kena mental duluan. Karena dia berpikir waktu itu katanya dia tidak punya cerita yang menarik untuk dia tulis atau untuk dia ceritakan. Jadi Ina ini saking dia overthinking mau mulai menulis dari mana, akhirnya dia melewatkan jadwal untuk apply di beasiswa tersebut. Dan katanya dia mulai untuk semangat lagi mencari beasiswa yang sempat tertunda itu karena dia nonton video aku yang ini tentang what starting early actually means. Aku ya, starting early it doesn't mean you need to know everything. Kalau tahu semuanya juga nggak seru kan, apalagi kalian tuh berada di usia-usia tuh 13, 14, 15, 16, 17. Dimana usia-usia yang lagi mencari apa yang kalian mau, apa yang kalian butuhkan. So, the best way to start adalah mulai dengan hal-hal sederhana. Nah, biasanya tuh aku suka bilang di video-video sebelumnya, small steps matters. Anyway, maksudnya adalah teman-teman tuh lagi ada di 13, 14, 15, 16, 17. Mulai untuk pay attention. Contohnya nih, apa sih yang sebenarnya aku suka? Bukan apa yang mereka suka. Yang kedua, apa yang benar-benar menarik perhatian aku, tanpa harus dipaksa biar aku bisa belajar, biar aku bisa cari tahu, biar aku bisa ngulik lebih dalam tentang hal tersebut. So now, let's be real. Real things that you need to do dalam 1 minggu ke depan ini. Hanya 3 small things that you can actually do this week. Pertama, start with what you have. Write down anything that genuinely interests you. Yang kedua, look one scholarship. Yang ketiga, ini menurut aku ya, ketiga ini kadang tuh kita suka simpan sendiri kan, tapi kita nggak kasih tahu. Nah pertama yang teman-teman, I wish you can do this adalah doa dulu. Kasih tahu kepada yang pencipta apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, dan kemudian kalian tuh bisa bilang ke satu orang aja gitu. Mungkin ke teman kamu, ataupun ke orang tua kamu, atau ke stranger like me, dan mulai bilang, start thinking about this one. Those are for me that actually works from my perspective and experience. So actually starting early doesn't mean you need to be perfect. And the good news is you don't have to figure it out alone. That's why I'm here, to help you explore your options without pressure, and also to help you to understand about scholarship and study path. I know, I've been there. Pressure is real, but I just want to tell you something that really helps me a lot too, that your dream is valid. Starting early really changes everything, but early doesn't mean you have to be stressed. It means when you start early, you start to curious about something. You start curious about something that really excites you, something that really triggered you when you hear or when you watch a news or on what happened with your environment, with your community, and it really triggered you, you start curious about it. If you are aged 13 to 17, who are watching me by accident, or maybe because it's destiny, and just keep reminding that your dream is valid, you still have got time, you've got potential, and the most important thing, you're not alone. So, thank you so much for watching. I will see you in my next video. Be kind, everyone. Cheers!